Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu 'azim. Hadratul muhtaramin, para ulama, alim ulama, wabil khusus zuriyah Kiai Muhammad Asyhari, para asatidzah, guru baik laki-laki maupun perempuan yang mengasuh di pesantren Salafiyah Syafi'iyah dusun Sendang, desa Sendang Harjo, dusun Widi, Indonesia. Wah, kita buatan ini wow. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedaya rawuh yang muliaken kakung kula putri, adik-adik sedaya yang mau hormati. Pertama-tama monggo kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa ingkang wonten dalu menika kita saged silaturahim. Ini kok dalam rangka pertama, dalam rangka haul yang ke-6 Kiai Muhammad Asyhari ingkang kaping kalih nggih nyiras-nirus nggih nyiras-nirus Syawalan Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kami. Kalau ada salah mohon maaf, kalau ada kekurangan mohon ditambahi. Lagi toh. Ingkang kaping kalih monggo kita sedaya menjalankan shalawat salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang akhir la nabi ya ba'da. Nomor 3, kaula secara pribadi matur nuwun, matur sembah nuwun dumateng khususipun keluarga besar Kiai Muhammad Asyhari ingkang sampun nimbali kula dateng pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah menika. Alhamdulillah boten kira nggih, kula boten saged bayangake mau iki pondoke modele kaya apa. Alhamdulillah. Nah, iki panggih sedaya, panggih zuriyah, panggih tangga tepane, panggih masyarakat menika sampun tergambar utuh apa yang saya bayangkan dari rumah di pesantren Salafiyah Syafi'iyah desa Sendang Harjo, Kabupaten Lamongan, Indonesia. Nah, Indonesia ini penting nih, karena di peta itu kayaknya nggak ada tadi. Sungguh-sungguh saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Nah, dalam rangka haul ke-6 Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Asyhari, karena beliau ini adalah salah satu perintis keilmuan di desa Sendang Harjo dan sekitarnya. Oleh karena itu pada malam hari ini wonten dalu menika kula badhe matur sekedhik mawon
bab mengenai ilmu, ya, mengenai ilmu. Dimulai dari pokoknya, jadi pokoknya ilmu. Nadhariyah al-uluhiyah minal ilmi. Jadi sumber ilmu itu dari mana? Oke, sumber ilmu. Nah, sumber ilmu itu kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat itu mungkin padosi piyambak. Menika surat itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama, Rasul pertama yang diciptakan oleh Allah, itu dulu zaman Nabi Adam, Allah telah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah memberi ilmu kepada Nabi Adam. Al-asma itu nama-nama, minal musammayat, dari yang objek yang bisa dinamai. Sejak zaman azali sampai Nabi Adam, Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam itu seluruh ya. Nah, makanya seluruh itu makanya apa mawar? Kullaha, semuanya. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan sampai sedetil-detilnya, sampai serinci-rincinya. Meskipun waktu itu belum diketahui ilmu apa, tapi Allah telah menyimpan summa ulqiya fi qalbiha. Dan seluruh ilmu ini sudah ditanamkan ke dalam dada hati Nabi Adam sejak dulu. Kullaha, serinci-rincinya. Ya, rinci ini pun apa? Nah, makanya penjelasan itu. Terus sumber ilmu itu adalah dari Allah. Allah lah yang menciptakan ilmu, karena Allah mempunyai sifat ilmun. Dalam sifat 20, sifat kalih dosa, ilmu, hayat, sama basor. Nah, itu salah satu sifat Allah yang pertama itu adalah ilmun. Lalu yang ditakkidkan lagi, ditegaskan lagi aliman hayyan sami'an. Ya, Allah itu mempunyai sifat ilmu, dan Allah itu adalah sumber seluruh ilmu, kullaha, semuanya. Nah, ini untuk meyakinkan kita bahwa ilmu itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ada yang mengatakan ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu tidak agama. Ya toh? Nah, dia ini kalau mondok niku nek diajari matematika niki nek protes. Matematika itu enggak ada di dalam pertanyaan kubur. Orang tapi takut kubur soal matematika. Ya, matematika itu salah satu ilmu Allah. Oleh karena itu tidak boleh didiskriminasi. Nah, itu dulu zaman itu ya, kita itu masih membedakan antara ilmu agama dan ilmu yang umum istilah. Padahal ilmu itu sumbernya satu. Nah, makanya kita lanjutkan.
Allah juga ngendikan kepada Nabi Adam, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum, pada malaikat Allah dangu dumateng malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, waktu itu kan Allah mau menciptakan Nabi Adam itu setengahnya diprotes oleh malaikat. Ya, boso cahsane itu ngapain kamu ya Allah mau menciptakan manusia? Kami ini malaikat sudah mengabdi kepada Allah, mengabdi kepadamu. Nah, Allah mendikau inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah lebih mengetahui rencana apa nanti yang akan diciptakan. Nah, termasuk di dalam rencana itu adalah sebetulnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan di alam dunia ini. Intinya adalah bahwa ilmu itu sumbernya dari Allah, semuanya, sedetil-detilnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa ilmu itu hanya ilmu agama, tapi juga ilmu yang selama ini tidak kita kenal sebagai ilmu agama itu sebetulnya ilmu Allah. Seperti ilmu tadi itu, matematika, fisika, ya, dan lain-lain. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, karena ilmu Allah itu sudah ada di dalam sifat Allah, menyatu di dalam sifat Allah. Ilmun, alimun, aliman. Maka bagaimana cara Allah menyebarkan ilmu itu kepada kita semuanya, kepada manusia? Ada berbagai cara Allah untuk menunjukkan ilmunya kepada kita. Pertama, yang sangat kita kenal adalah dengan wahyu. Wa auhayna, ya? Wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia tanpa harus mencari. Jadi Allah memberi ilmu kepada kita ini tanpa harus dicari. Itu namanya wahyu. Ya. Nah, wahyu yang paling besar adalah Al-Quran. Kita nggak usah mencari ilmu tentang Al-Quran karena sudah ada, sudah diberikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mempelajari, tapi nggak usah dicari. Nah, itu ciri-ciri dari wahyu itu. Ciri-ciri dari wahyu itu adalah ilmu, itu ilmu Allah. Semuanya ilmu. Wahyu di dalam Al-Quran itu semuanya ilmu. Tapi langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian kita sampai pada kita seutuh-utuhnya sampai sekarang. Kita nggak perlu mencari. Mulai dari alif lam mim sampai alif lam mim lagi. Itu ilmu Allah semua itu. Dan kita diberi, digerojok, ya, nggak usah nyari, tidak usah mencari. Tapi ada ilmu Allah yang harus dicari. Ilmu Allah harus dicari. Nah, itu yang lapangannya masih besar sekali. Yang belum kita ketahui ini masih banyak sekali, ya. Dan itu diperintahkan oleh Allah dalam perintah yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang pertama diturunkan oleh Nabi Muhammad itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi Iqra, itu perintah pertama. Nah, Iqra ini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi yang kedua. Wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu dengan perintah Iqra itu sungguhnya perintah kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Membaca apa? Ma'ana biqari'in, kata Nabi Muhammad. Saya ini nggak bisa membaca. Ma'ana biqari'in sampai 3 kali. Iqra. Ternyata Iqra itu tidak hanya baca yang ada di dalam, yang ada tulisannya. Tidak baca WA, tidak baca Facebook, tidak baca. Tapi Iqra itu adalah membaca malam ya'lam, membaca segala kemungkinan supaya kita tahu apa yang tidak diketahui. Malam ya'lam. Dan malam ya'lam ini banyak sekali. Kalau Al-Quran itu hanya 30 juz, maka malam ya'lam ini berjuz-juz. Nah, itulah yang disebut oleh Allah, orang yang membaca ini, yang mau membaca ini adalah disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sampai kemudian orang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena mencari Rabbana, sampai akhirnya orang apa kalau dalam istilahnya ya tercerahkan, menemukan sesuatu. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Dulu Albert Einstein itu termasuk orang yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya eureka ya. Karena apa? Karena mau mencari. Iqra itu mencari. Nah, dari kata Iqra itulah yang disebut dengan namanya istiqra. Istiqra itu apa? Istiqra itu mencari ilmu dengan cara meneliti. Penelitian itu namanya istiqra. Akar katanya sama dengan qara'a. Ya, membaca tapi dengan cara meneliti. Dan orang-orang yang seperti ini itu banyak sekali. Yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi listrik itu dulu orang mencari cara supaya ini gimana ya, meskipun juga nggak ada ilmu yang waktu itu belum diketahui ilmunya ya, tapi kemudian orang menemukan, oh kalau ini ada namanya arus listrik. Arus listrik itu ada 2, min dan plus. Kalau min dan plus ini ditemukan, maka terjadilah macam-macam. Orang yang kesetrum ada yang kalau diletakkan di situ bola lampu akan menyala. Kalau diletakkan di situ mesin akan hidup mesinnya. Kalau di mobil itu hukumnya hanya itu, listrik. Ya toh? Siapa yang menemukan itu? Ya orang yang mau mencari, tidak peduli agamanya apa. Tidak peduli agamanya apa, yang mau mencari akan dikasih oleh Allah. Albert Einstein, siapa lagi? Wah, banyak sekali para penemu. Oke, nanti lagi kita jelaskan. Nah, yang paling penting adalah bahwa di samping wahyu yang diturunkan blek ya, jadi sudah. Jadi itu ilmu yang sudah jadi. Al-Quran itu ilmu yang sudah jadi. Nggak bisa berubah di situ. 1400 tahun yang lalu Al-Quran ya seperti itu. Alif Lam Mim sampai Alif Lam Mim lagi. Memutar itu, ya itu udah jadi. Semuanya bisa dibuka. Semuanya bisa ditafsirkan.
berapa ribu tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, ribuan, mungkin jutaan tafsir. Ya, sudah di situ. Tapi di luar itu ada namanya istiqra, dari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini, nah kita ini ada juga yang ya, di samping iqra, di samping juga wahyu tadi, juga ada yang disebut dengan misalnya fahima, fafahamnaha Sulaiman, ya, fafahamna Sulaiman, faham. Allah memahamkan segala sesuatu kepada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman itu raja, ya, dia punya kekuasaan politik, tapi juga diberi kelebihan oleh Allah, yaitu apa? Misalnya bisa mendengarkan pembicaraan semut. Nah itu faham namanya, fafahamnaha Sulaiman. Mungkin kita juga bisa seperti itu. Ada kiai-kiai, ada ulama-ulama kita yang bisa seperti itu, ya, yang bisa memahami mantiqat thair. Burung itu lagi ngapain? Itu tahu. Ada yang punya kurungan burung nggak? Ada. Kalau ngoceh itu apa artinya? Berkicau itu apa artinya? Yang dimaksud dia? Belum tentu. Bukan. Dia jangan-jangan ya Pak. Jangan-jangan. Aku kok dikurung toh. Dia kayak bojoku. Aku dikurung neng kene. Jangan-jangan setiap hari dia menangis. Tapi kita nggak ngerti, ya kan? Dikira itu menyanyi. Nah, Nabi Sulaiman itu mengetahui mantiqat thair, ya, pembicaraan burung itu tahu, pembicaraan semut pun tahu. Itu karena diberi pemahaman, fafahamna ha Sulaiman. Nah gitu. Ada yang apa? Di samping itu ada seperti Nabi kisah Nabi Khidir. Wa atainahu min ladunna ilma, wa atainahu min ladunna ilma. Nah ini yang kadang-kadang di pesantren itu menjadi idola para santri. Miladunna ilma itu maksudnya itu kita nggak ngapa-ngapain lalu pinter, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji. Jadi nek turu tok itu ilmu laduni itu miladunna ilma. Memang ada Allah itu juga memberikan tadi seperti halnya wahyu, ya, tapi itu tidak berupa kata-kata, tidak berupa kalimat, tidak berupa, tapi itu pemahaman seperti Nabi Sulaiman tadi itu juga miladunna ilma. Miladunna ilma itu ilmunya juga tidak terbatas, tapi diberikan oleh Allah begitu saja, ya, tanpa belajar, tanpa proses ini, ya. Nah benar itu. Kemudian wah, santri-santri ini caranya supaya untuk ilmu maksudnya orang rasa belajar, orang ngono kuwi ya itu khusus ya kuwi. Itu ilmu laduni itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Bil ladunna ilma. Tapi laduni kola ini sangat sedikit, yang sama dengan orang yang mendapatkan wahyu. Orang yang mendapat wahyu itu hanya sedikit. Kalau Nabi mendapat wahyu, kalau Nabi ya, Nabi itu kalau menurut Imam Asy'uti itu 18.000 dunia ini.
hanya 18.000 orang yang dapat wahyu itu. Itu pun wahyunya macam-macam ya. Nah, kalau Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu dibukukan di dalam Al-Quran. Nah itu sampai sekarang kita masih bisa membaca, bisa menafsirkan, bisa mempelajari dengan teliti dan sebagainya. Nah, oke. Nah, selanjutnya yaitu cara-cara Allah menyebarkan ilmu kepada manusia. Ada cara wahyu, ada cara memahamkan, fafahamna tadi itu, ada yang milladunna ilma, ya. Ada dengan cara-cara yang pokoknya nggak tahu caranya seperti apa. Ya, Allah memberikan ilmu kepada manusia itu. Ya, yang tadi itu, misalnya tiba-tiba kok ada namanya siapa yang menemukan listrik, itu dari mana coba? Dari mana? Ya memang dia meneliti, tapi menelitinya waktu itu bukan itu. Kayak hukum-hukum alam seperti hukum Archimedes, macam-macam itu dari mana coba? Ya kan? Itu ilmu Allah. Jelas-jelas bahwa ilmu listrik itu ilmu Allah. Ya, Thomas Alva Edison. Ya macam-macam yang menemukan mesin, yang menemukan itu. Nah, nanti kita akan cerita di suatu saat memang umat Islam itu pernah mengalami kejayaannya, di mana tadi itu umat Islam itu menerapkan betul-betul perintah Allah tentang iqra tadi itu. Ya, ini agak susah untuk dipelajari, tapi bisa dilakukan, bisa direncanakan. Kenapa umat Islam waktu itu bisa mendapatkan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan? Ya, di samping iqra tadi itu, iqra-nya orang Islam pada abad ya zaman Utsmaniyah di Andalusia, kemudian zaman Abbasiyah di Irak. Nah itu iqra-nya benar-benar meneliti, ya meneliti, membaca, meneliti. Ini yang sekarang ditiru oleh Pak Iqbal itu begitu, membaca, meneliti. Kalau saya dulu sama dengan anak-anak pondok dulu, pengennya punya ilmu laduni. Jadi nggak pernah belajar. Nah, zaman-zaman dulu itu para ulama-ulama itu benar-benar iqra, membaca, dan istiqra, meneliti. Sehingga muncullah nama-nama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus. Jadi ulama-ulama yang saya sebutkan ini itu tidak hanya melahirkan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu agama. Ibnu Rus itu dia meneliti mengenai manusia dalam arti tubuh manusia. Iki kok iso urip iki mergo apa? Nah tadi ketemu misalnya, oh ini ada organ-organ tubuhnya, ada jantung, ada empedu, ada darah, ada syaraf, ada macam-macam. Oh diketahui dengan cara meneliti. Dalam Al-Quran ya nggak ada disebutkan seperti itu, tapi ada isyarat-isyarat seperti itu ada. Tapi orang seperti Ibnu Rus itu meneliti beneran. Oh ternyata manusia itu ada unsur-unsur ini, ada darah, ada air, ada syaraf, ada empedu, ada jantung, ada hati, ada otak, teliti semuanya. Maka Ibnu Sina, Al-Farabi itu dikenal dengan bapak ilmu kedokteran sampai sekarang. Kalau tanya-tanya dokter yang baru-baru lulus itu pasti tahu yang disebut dengan Ibnu Rus atau Al-Farabi atau Ibnu Sina. Tahu.
Dan itu Muslim, ulama, ya, yang hampir semuanya hafal Al-Quran, tapi juga mau melakukan penelitian istiqra, ya, tidak hanya mengenai soal ibadah dalam arti ibadah makhluk, tapi juga mengenai obat-obatan. Misalnya yang sekarang kita pakai untuk obat anak kecil, misalnya seperti sirup, ya, obat tapi berbentuk sirup. Itu siapa yang menemukan? Itu orang Islam, namanya Al-Khawarizmi. Ya, obat-obatan seperti itu. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama kita yang di samping hafal Quran bisa mengarang kitab fikih, tapi juga dalam paham mengenai ilmu kedokteran, praktek ilmu kedokteran, bisa menyembuhkan orang. Teknologi rumah sakit yang sekarang kita lihat sekarang ini, itu juga penemuan dari ulama-ulama Islam. Nah, banyak yang misalnya, ya, banyak teknologi-teknologi yang ditemukan oleh umat Islam pada zaman dulu. Zaman sekarang saya kira lebih banyak lagi. Hanya nanti kita dalam sistem pendidikan kita itu bagaimana supaya umat Islam itu mau iqra, ya, juga mau istiqra. Ini yang harus dipadukan, ya, yang harus dipadukan antara iqra dan istiqra. Itu harus dipadukan dengan baik supaya kita umat Islam itu mampu untuk memberi manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Nah, karena sumber ilmu itu dari Allah, ya, sumber ilmu itu dari Allah, dan ilmunya itu menyeluruh. Nah, kita memang ada satu masa di mana, ya, ini sayang sekali. Dulu zaman penjajahan, kita itu dijajah oleh orang asing selama 300 tahun. Nah, kita tahu sebelum penjajahan itu kita juga mirip-mirip dengan abad pertengahan. Coba para wali songo, para raja-raja Islam, sultan-sultan Islam di Nusantara ini, itu sudah mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Coba sekarang kita lihat aja yang paling dekat dengan kita yang masih bisa kita saksikan sekarang. Seni arsitektur. Wah, dulu zaman pertengahan, di Abbasiyah maupun di Umayyah, itu arsitekturnya luar biasa, ya. Sampai sekarang masih kita saksikan banyak di Turki, di Irak, bahkan di Spanyol itu masih banyak bangunan-bangunan hasil dari arsitektur Muslim. Nah, di Nusantara ini itu kita juga menyaksikan arsitektur luar biasa, lokal wisdom namanya. Ada kearifan lokal yang diciptakan oleh para arsitektur ulama-ulama kita. Kalau kita lihat dari Aceh sampai Maluku, itu arsitekturnya mirip-mirip masjid, ya, terutama masjid. Tapi tidak hanya arsitektur, tapi juga ada seni namanya seni tata kota. Itu ilmu yang sampai sekarang sedang berkembang. Tapi para wali kita, para ulama-ulama kita sebelum dijajah oleh Belanda itu sudah menciptakan arsitektur dan tata kota yang luar biasa. Coba kalau kita ke Aceh, Masjid Aceh yang sekarang itu bangunan Belanda. Dulu masjidnya nggak seperti itu. Dulu bangunannya seperti Masjid Demak. Nah,
Kita ada arsitektur Demak ya, itu ada apa itu namanya itu, yang segitiga itu, ya segitiga, 3 lapis, ya 3 saf. Nah, itu arsitektur Muslim Nusantara. Itu dari Aceh sampai Maluku modelnya seperti itu. Ya. Karena ternyata ulama-ulama itu dulu, ulama-ulama kita sebelum ya abad ke 11 atau 12 Masehi, artinya kira-kira tahun 1200 Masehi, itu ulama-ulama kita sudah menciptakan itu. Ada tata kota, ada arsitektur. Tata kotanya seperti apa? Itu namanya planologi. Kalau di universitas sekarang, planologinya itu mirip, semuanya mirip. Di barat ada masjid, di sampingnya ada kantor pemerintahan, lalu ada pasar, ada alun-alun, ada lembaga pendidikan, tapi juga ada penjara. Nah, yang masih utuh itu di Demak. Nah, di Demak itu masih ada ya. Demak itu masjidnya sana, lalu sebelah sananya kantor pemerintahan Kabupaten Demak, kemudian ada penjara, lalu ada madrasah MA Nahdlatul Ulama di situ. Lalu apalagi itu ya. Nah, itu tata kotanya seperti itu. Di Jogja juga gitu, ada alun-alun ya, pasti ada alun-alun. Di kota-kota kecil yang kota kecamatan itu, Karesidenan dulu juga gitu. Ada masjid, ada kantor kecamatan atau kawedanan, lalu ada alun-alun, ada pasar, penjara. Boh, kok iso ngono. Tapi itu penemuan yang cerdas. Ya. Itu di kota-kota lain di dunia kayaknya nggak ada. Tapi ulama-ulama kita itu dulu menciptakan itu. Nah, maksud saya begini. Jadi ulama kita sebelum penjajahan itu menguasai berbagai macam ilmu. Kalau saya baca buku tentang Wali Songo yang ditulis oleh Parlindungan, itu Sunan Kudus. Sunan Kudus itu namanya Syekh Ja'far As-Shadiq. Beliau itu sebetulnya di samping ulama yang beneran yang hebat begitu itu, di samping itu juga beliau adalah arsitek, khususnya arsitek kayu, ya, arsitek kayu yang apa yang paling hebat waktu itu, yaitu menata kayu yang kecil-kecil menjadi sesuatu yang kokoh. Nah, itu ada teknologi kayu perkayuan waktu itu yang membuat kayu-kayu kecil ditata begitu rupa sampai akhirnya kokoh banget. Nah, ternyata itu ada rahasianya. Saya tuh punya rumah joglo, Pak. Ternyata untuk mengunci itu tidak pakai paku, sama sekali tidak pakai paku dan tidak pakai pasak. Nah, itu ada teknologinya, Pak. Ada tekniknya. Nah, itu dulu Ja'far As-Shadiq itu juga punya teknologi itu. Nah, oleh karena itu ketika beliau diminta Sultan Fatah untuk membuat Masjid Demak, itu yang dibuat adalah menata kayu-kayu kecil itu menjadi sokong, menjadi tiang sokok guru. Baru ngeh, oh, makanya orang Jawa mengatakan sokok tatal itu kayu kecil-kecil ditata begitu rupa. Dan saya tahunya dari rumah joglo itu ternyata masing-masing ini terkait dengan saling mengikat tanpa pasak, patek atau paku. Nggak ada pakunya sama sekali, nggak ada pateknya sama sekali, tapi kuat sekali. Nah, itu teknologi zaman itu. Sekarang nggak dipakai. Ya, tanpa lem. Ya sekarang hanya dilem aja lah, lem aja sekarang. Enggak, kalau dulu enggak gitu. Ada teknologi tersendiri supaya saling terkait satu sama lain. Nah, itu luar biasa, Pak. Nah, itu teknologi zaman waktu itu sudah bisa membuat
yang sekarang bisa ditiru di berbagai macam bangunan yang berbasis kayu. Nah, Ja'far As-Shadiq itu juga ahli ekonomi. Beliau ini juga diundang oleh Raja Fatah untuk menjadi bendahara pasar Demak waktu itu. Jadi bagian apa namanya, akunting lah kalau sekarang, akuntansinya. Begitu ya Pak. Jadi sebelum penjajah datang ke Indonesia, para ulama itu sudah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, ya, termasuk tata kota tadi itu. Tata kota itu sekarang pun gini aja lah, kalau Pak Jokowi sekarang buat IKN, apa, ibu kota Nusantara, coba nanti gimana jadinya? Ada ya nggak yang memperhatikan tata kota yang seperti zaman para wali, para raja-raja, para sultan? Nah, sekarang masih bisa kita lihat kok di Demak, ya, di Banten, di Jogja, bahkan di Maluku itu persis, sampai Maluku pun itu persis seperti itu. Halmahera di persis tata kotanya. Jadi tata kota yang punya makna. Ada masjid, ada pemerintahan, ada pasar itu mencerminkan ekonomi, ada sekolahan itu untuk pendidikan, tapi juga ada penjara. Ya, penjara itu penting, itu bagian dari ekosistem. Soalnya ini orang menunggu, wong udah sembrono gitu. Ini memang aneh kok penjara di pinggir alun-alun. Ya, itu filosofinya seperti apa? Nah, itulah yang luar biasa. Dulu para ulama kita tuh menata kota itu seperti itu. Dan tata kota kita itu begitu ya, jalannya lebar, ya, jalannya lebar, nggak sempit gitu. Ada beberapa simpang. Kalau di Kudus itu simpang 7, kalau di Semarang itu simpang 5, di Demak itu simpang 6 atau berapa itu dari itu. Jadi semuanya menuju kota. Itu menyimpulkan bahwa pada akhirnya semua orang nanti akan menjadi kota. Dan itu seperti halnya Rasulullah mengganti nama Yathrib menjadi Madinah. Pada akhirnya manusia nanti akan mencapai kebudayaan yang disebut dengan kota Madinah. Itu berbudaya, kota yang berbudaya. Orang itu pada akhirnya akan berbudaya. Berbudaya itu apa? Nanti kita jelaskan lagi. Kan di. Nah, waktu zaman penjajahan, Bapak Ibu, para penjajah itu nggak suka kalau umat Islam itu maju dalam segala bidang. Namanya Snowball. Itu dia meneliti bertahun-tahun mengenai watak orang Indonesia. Watak orang Indonesia. Siji, watak orang Indonesia itu seneng duwe gelar. Wah, padahal sing duwe gelar ini men raja. Sultan apa, Raden Tumenggung apa ku men raja. Lah nek wong awam apa? Ini bukan soal apa ya. Ini zaman Snowball-nya itu dia bilang gini. Wong Indonesia, wong Islam Indonesia, Jawa itu seneng nek duwe gelar. Pada umumnya padha duwe gelar. Opo nek ngono? Nek ngono nek haji mulih kon gawe gelar haji. Ya ini ngapunten nggih. Ngapunten iki pendapatnya Snowball-nya. Ketoke kok matok nggih. Bener Pak. Begitu orang naik haji itu didaftar betul. Orang naik haji itu satu, kalau sebelumnya boleh sekolah di Arab, di Mekah, habis itu nggak boleh. Zaman Kiai Hasyim Asy'ari,
sebelum zaman Kiai Hasyim itu At-Tarmizi, Syekh Mahfud At-Tarmizi itu adalah para guru-guru di Masjidil Haram. Tapi setelah stop bergeraknya tahun 20-an ke Mekah, dan beliau itu menjadi pura-pura menjadi muslim di sana, dan akhirnya melarang untuk yang naik haji itu kemudian tinggal di Mekah. Kalau hajinya sudah selesai pulang, kamu dapat gelar haji. Wah, itu kok tepat ya? Begitu dapat gelar haji, kayak rojo toh. Nah, tapi kemudian ya inilah yang kemudian di dalam hidup di dalam masyarakat kita. Tapi nek saya tulis kita ora. Haji biasa orang enggak. Enggak, yang saya maksud juga gitu. Yang kedua yang paling jahat, yaitu memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Nek wong Islam itu wajib hanya ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Ya fikih, tafsir, hadis. Nek wong meneh nyerempet-nyerempet rada ilmu nahwu, soroh, balaghah iku titik-titik ora pati ambung ning ora apa-apa. Nek aja nganti wong Islam pinter. Kowe dadi ulama yang khusus mengenai tafsir, mengenai fikih, mengenai tasawuf, mengenai macam-macam. Wis dikandangno. Nah, selebihnya Belanda mendidik orang-orang menjadi para pegawai. Aslinya memang jadi pegawai. Ini yang kadang-kadang aku jengkel Pak. Kadang-kadang jengkel. Ini cerita pulau ya. Mbah pulau itu buta huruf Latin. Mbah itu memang bapaknya bapak atau bapaknya ibu kan, hanya 3 generasi dari saya itu masih waktu itu masih nggak boleh loh sekolah ini, masih buta huruf Latin maksudnya. Quran oke. Nah, tapi buta huruf raiso nggak wis surat raiso omne moco itu. Ini apa ini cara Belanda untuk menyempitkan Islam. Sementara di luar orang Islam yang dari pesantren ini, wah harus belajar kandungan. Zaman itu loh ya, zaman urung 1900-an sudah banyak orang Indonesia yang non pesantren yang sudah belajar ke Belanda kemana-mana. Ini cek buta huruf loh, belum ngerti apa-apa. Wah ini aku ngerti apa? Gak ngurut-ngurut aku, wah dan londo ini jangan nemen. Sementara kita di apa tadi? Dinambobokan dengan gelar-gelar upacara-upacara ya, yang kemudian membuat kita tuh terpisah dari pengetahuan-pengetahuan yang kita anggap kemudian itu tadi. Oh itu orang pitakon kubur, matematika orang pitakon kubur, arsitektur orang pitakon kubur, ilmu ekonomi orang pitakon kubur. Itulah cara Belanda untuk mengecilkan umat Islam. Umat Islam yang kayak wah harus hiburan lah istilahnya. Gelar haji, wah baru gue ambo wes, seminggu gue bayar. Orang mikir dia, iya kata, makanya itu kan saya, ya ampun ya Allah, alhamdulillah itu adalah dua ada alhamdulillahnya. Saya ini adalah generasi cucu dari orang mbah yang buta huruf. Tapi begitu saya di Jakarta, saya baru tahu bahwa yang ini mbahnya sudah jadi apa waktu itu. Zaman mbah saya. Mbah dia itu sudah jadi apa gitu di negeri mana gitu Pak.
Oh ini panjang. Iya, kebodoh. Nah makanya sekarang ini sudah harus kita bangkit lagi. Nah tadi cerita tadi itu sebenarnya begitu dari raja-raja Islam Indonesia, Nusantara tadi itu sudah bisa menciptakan teknologi macam-macam, pengetahuan macam-macam, lalu diperkecil peran umat Islam oleh Belanda tadi itu, maka seharusnya setelah kemerdekaan itu kita kembali lagi, kembali seperti semula. Kita menjadi penemu-penemu, ya. Penemu apa ya nggak tahu, nanti kita juga belum tahu kok. Ini listrik aja baru tahu sekarang kok kita. Nanti mungkin nanti ada ilmu apa lagi yang mungkin sudah kita tahu dari orang Google. Pengetahuan ilmu informatika yang luar biasa, dan alhamdulillah kita ini sudah bisa ikut Google maksudnya. Gitu. Cuma jadi konsumen, kita ini jadi konsumen, kita nggak bisa menciptakan. Kita ini yang menciptakan Korea, Cina, sama Jerman, sama Amerika, Swedia. Nah, kita ini memang jadi kontuku, ya, kontuku, mereka nggak dewe. Nah, seharusnya ke depan kita harus menjadi produsen seperti ini. Ini teknologi informasi itu teknologi yang paling penting sekarang, di samping teknologi yang lain. Nah, tadi saya sebutkan ilmu itu ada berapa? Paling nggak ada 7 ilmu yang harus kita kuasai. Selebihnya itu juga banyak. Pertama, pengetahuan itu adalah ilmu murni. Ilmu murni itu seperti ilmu matematika, itu ilmu murni namanya. Fisika itu ilmu murni. Kalau di sosiologi ada namanya ilmu sosial, itu juga ilmu murni. Nah nanti ada ilmu terapannya. Ilmu terapannya apa? Teknologi. Nah ilmu murni ini harus dikuasai juga. Itu yang tadi disebut iqra, itu termasuk istiqra untuk ilmu-ilmu murni. Dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada mengenai perbintangan, mengenai matematika, mengenai arsitektur, mengenai macam-macam ya. Itu namanya ilmu murni. Nah, baru kemudian diturunkan menjadi ilmu terapan. Ilmu terapan itu namanya teknologi. Teknologi ini macam-macam, banyak sekali sekarang teknologi itu. Lalu yang ketiga itu tentang politik, ya, organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dalam arti organisasi yang ada di manusia itu ada politik, ada seperti partai politik, negara Indonesia itu namanya organisasi. Di dalamnya ada lagi politik, itu partai-partai politik. Lalu ada namanya organisasi kemasyarakatan, itu namanya civil society. Nah itu juga harus dipelajari. Di samping dipelajari juga orang harus aktif di dalamnya. Jadi orang jangan takut pada politik. Politik itu ilmu yang penting untuk dipelajari dan diterapkan. Yang keempat itu seni. Seni itu juga penting. Seni apa aja loh ya, tidak hanya hadrowanan, ya, tapi juga seni musik yang canggih. Seni arsitektur tadi yang saya sebutkan, seni tata kota, macam-macam. Lalu agama. Nah agama itu menjadi salah satu. Agama dalam pengertian yang ritual, ya, ritual. Kalau kita sebut tadi itu semuanya sih agama, tapi agama di sini adalah sistem ritualnya. Itu juga harus kita pahami. Kemudian apa lagi tadi? Dari mana? Apa lagi ya? Ya, itu tadi yang ilmu-ilmu
kemasyarakatan tadi itu termasuk ilmu sosial. Sebenarnya kok boleh duit. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu semua itulah yang disebut dengan bagian dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Adam dulu, dan ilmu itu sudah ditanamkan di dalam hati. Bahasa itu juga penting, termasuk di dalam tafsir Jalalain itu termasuk ilmu yang paling penting yang diwariskan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya itu adalah bahasa. Nah, bahasa itu penting kenapa? Karena kita harus pelajari bahasa orang lain. Nah, ini masih paling luar biasa. Kalau saya nggak bisa. Isoku yang belum Jawa. Nek ngene iki aku terus getun ya, Pak. Kalau beda nomor sergap sinau. Ya ini sing sepuh-sepuh kata sekolah nonton ini wis lah. Sing penting nanti kita punya anak-anak itu menanamkan sejak dari awal ya, bahwa kita harus meraih ilmu sebanyak mungkin. Ya, ilmu itu tidak terbatas pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu yang seperti halnya dulu dikuasai para ulama-ulama kita itu juga. Kita harus menjadi pelopor-pelopor ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Mungkin wadah, insya Allah. Kalau syaratnya banyak, syaratnya satu, ya dong, ada dalilnya. Falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, di sini yang penting untuk ditafsirkan ini adalah ta'ifatul minkum liyatafaqahu fid-din. Karena ayat ini kan sebetulnya untuk mengingatkan zaman itu banyak orang yang suka sekali ikut perang. Wah, sampai akhirnya para ulama-ulama yang hafal Quran itu meninggal terbunuh. Banyak sekali yang akhirnya tinggal dikit. Wah, ini piye caranya? Jadi maka turunlah ayat itu. Harusnya ada sebagian dari kamu sekelompok, ini sekelompok aja, nggak usah banyak-banyak. Ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, memperdalam ilmu agama. Waktu itu, ya. Nah, sekarang ini di masyarakat kita, di masyarakat Nahdliyin ini sudah terlalu banyak orang yang mempelajari yatafaqahu fid-din. Nah, oleh karena itu harus dibagi lagi. Kalau dulu bagiannya sekarang tafaqahu fid-din, nah sekarang liyatafaqahu fi ulumil apa terserah. Ada, maksudnya ini harus ada pembagian tugas. Bagi tugas. Ini kan ayat tentang bagi tugas. Ono wong sekelompok orang yang belajar agama. Nah, kalau diteruskan ada juga sekelompok orang yang belajar ilmu umum, ilmu arsitektur, ilmu komunikasi, ilmu teknologi macam-macam dan seterusnya. Dan karena begitu banyaknya harus dibagi. Pesantren juga begitu. Nah, itu syarat yang kedua, ada lembaga pendidikan. Nek wong wis sadar bahwa ilmu-ilmu yang harus kita kuasai itu begitu banyaknya, maka lembaga pendidikan juga harus menyediakan dasar-dasar ilmu itu. Mulai dari SD sudah
kenalkan ilmu pengetahuan, di samping juga ilmu agama-agama yang cukup kuat, ibadahnya kuat, Qurannya kuat, ya. Oh, nek maca ora keliru-keliru, ya. Nek sholat ya orang keliru-keliru, nek wudhu ya orang keliru-keliru, nek poso ya orang lapar dan dahaga. Nah itu semuanya. Tapi di samping itu juga harus menguasai ilmu yang lain. Harus ada lingkungannya. Nah, lingkungan itu harus diciptakan. Nah, pesantren itu juga menjadi salah satu sumber dari tumbuhnya ilmuwan-ilmuwan yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Nah, ini juga salah satu, nanti mohon para bapak-bapak, para masyayikh, para ibu-ibu ayo gotong royong memikirkan bagaimana caranya pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini nanti berkembang sesuai dengan yang tadi sebut, ada ikroknya, juga ada istiqroknya. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita nanti juga bisa menguasai ilmu agama yang cukup kuat, ya, tapi juga menguasai ilmu pengetahuan yang juga kuat, menjadi penemu-penemu di masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Nah, nanti nggih. Aduh, ini kita cek suwe gitu. Pripun carane gawe cepet nih? Pripun gawe cepet iki? Nggih, sampun. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi pesantren Salafiyah Syafi'iyah ingkang dipun rintis Kiai Muhammad Asy'ari menika saged berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin masyarakat juga kersa mendukung apa yang menjadi program pesantren. Amin, amin. Nanti mawon, mohon maaf, mohon pangapunten sedaya patan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.